Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan merakit mesin Honda Beat FI ESP yang starternya halus, dan di sini kita bakal meneruskan motor bekas acakan orang lain ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu untuk pemanasan di bagian dudukan bearing kruk as yang sebelah kiri ya, karena lengket. Nah, kita panaskan kurang lebih 3 menit sampai 5 menit ya guys, seperti biasa. Nah, setelah itu kita panaskan terus sambil memuai ya. Mau di tracker boleh, mau di press boleh, mau didinginkan boleh ya, bisa-bisa saja. Nah, di sini kita siapkan untuk kruk asnya, kemudian kita pasangkan ya guys ya. Sangat simpel dan gampang, dan anti merusak di bagian kruk as tersebut ya. Nah, setelah itu untuk bearing kruk asnya kita ganti dengan yang baru ya, untuk di bagian bearing kruk as yang kiri dan juga kanan. Nah, setelah itu kita lumasi dulu pakai oli supaya leur dan lancar ya. Jangan dicagap, panas ya. Nah, setelah dingin kita kasih lem totol-totol seperti ini ya. Bebas menggunakan lemnya, cuman saya menggunakan lem tribon yang biasa ya. Nah, setelah itu sediain saja untuk crankcase sebelahnya lagi. Nah, kita pasangkan untuk crankcase yang sebelahnya lagi sambil masuk ya. Setelah itu sudah masuk tuh. Perhatikan ada 2 buah spin the wall ya, jangan sampai lupa tidak terpasang. Nah, kemudian baut-bautnya kita kencangkan ya dan pasangkan. Nah, soal mengencangkan semuanya juga pasti bisa ya. Nah, setelah itu kita rakit di bagian gigi pompa oli ya, kita pasangkan untuk di bagian gigi pompa oli ya. Nah, pasangkan dulu untuk dudukannya. Nah, setelah itu kita baut ya, ada 2 buah baut yang hitam itu berada di pompa oli ya guys ya, jangan sampai tertukar ataupun pahili. Intinya jangan sampai pindah domisili ya. Nah, kita kencangkan secara merata dan secukupnya saja. Kemudian kita lumasi dulu pakai oli ya, supaya tidak kaget ataupun rewah saat mesin dihidupkan. Nah, kita pasangkan untuk di bagian tutup pompa oli ya. Nah, kita pasangkan, o-ringnya tidak kita ganti ataupun kita lem ya, tidak, karena masih bagus untuk o-ringnya, masih layak ya, masih sepan, jadi gak bakalan bocor ataupun rembes ya. Nah, perhatikan ada 2 buah baut ya, kunci 10T. Nah, kita pasangkan tuh, kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan. Nah, sudah, setelah kencang dan cukup dan merata, kemudian kita kita cek dulu harus lancar putarannya, jangan sampai seret ataupun macet. Kemudian untuk di bagian seal magnetnya kita ganti ya, menggunakan yang baru dan original, usahakan ya, murah, nggak bakalan mahal ya. Nah, kita pasangkan, tekan menggunakan obeng min, hati-hati saat penekanannya, jangan asal. Kemudian untuk di saringan oli juga kita pasangkan ya, harus dibersihkan wajib karena banyak serbuk drum ya. Kemudian pen kita pasangkan dulu ya untuk pen pistonnya, kemudian klip penguncinya kita pasangkan ya. Nah, sediain saja obeng min, kemudian congkel ya, perlahan saja. Nah, setelah masuk, nah kita tekan dulu untuk pennya ya, dipastikan tidak miring ataupun menyon ya untuk klip penguncinya. Nah, setelah itu kita rakit untuk di bagian ring piston ya, seperti biasa. Nah, dan untuk cara perakitannya itu bebas ya, yang terpenting celah tidak ketemu celah. Setiap mekanik itu juga beda-beda teknik ya. Nah, dan ini cara teknik saya. Nah, kita pasangkan dulu untuk di bagian ring gerigi oli, kita simpan yang berada di atas pen maupun sebelah kiri ataupun kanan ya. Nah, kemudian untuk yang ring tipis kita pasangkan ya, bebas bolak-balik, tenanaon terjadi masalah, no penting celah tidak sejajar ya, harus berjauhan ya. Nah, setelah masuk ada 2 buah ring tipis ya, perhatikan ring gerigi oli, kemudian 2 buah ring tipis itu bebas bolak-balik ya. Nah, pasangkan untuk yang satunya lagi berada di sebelah kiri ya. Nah, kita pasangkan, hati-hati saat pemasangan ring, jangan asal, jangan sembarang ya, nantinya melai dan bisa mengakibatkan potong ataupun patah ya. Nah, tarik sedikit perlahan saja. Setelah itu kita pasangkan untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Nah, perhatikan ada tulisannya ya, itu tulisannya T menghadap ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau yang ada tulisan itu pasti menghadap ke atas, jangan ke bawah ya, jangan sampai keliru ataupun salah pemasangan ya, supaya ring
tidak cepat aus ataupun di bagian liner boringnya tidak cepat baret ya. Nah, kita pasangkan seperti itu. Nah, tarik sedikit. Nah, setelah masuk, kemudian yang terakhir nih, yang ring kompresi kedua ya guys ya. Yang ring kompresi 1 maksudnya. Nah, ring kompresi 1 yang barusan ring kompresi 2. Nah, kita pasangkan di bagian atas ya. Dan untuk tulisannya sama menghadap ke kita ya. Kalau yang ring kompresi 1 itu pasti tumpul ya, tidak tajam-tajam untuk di bagian sisinya. Nah, setelah pasang tuh seperti itu ya, menyilang tuh, menyilang kemudian garis ya. Nah, setelah itu kita sediain untuk 2 buah boss pin the wall ya, atas bawah. Untuk yang sebelumnya itu tidak ada boss pin the wall 2 ya, pada hilang entah kemana. Saya juga tidak tahu dan tidak mengerti ya untuk mekanik yang sebelumnya. Nah, setelah dipasang, untuk di bagian packingnya, kemudian rantai keteng kita pasangkan ya. Nah, kita menggunakan yang baru untuk rantai ketengnya ya. Usahakan yang original, jangan yang KW-KW. Nah, kita pasangkan seperti itu ya. Karena untuk yang sebelumnya rantai ketengnya sudah molor alias meral ya, jadi nggak bakalan normal. Nah, sudah terpasang. Kemudian seal kruk as kita pasangkan ya, yang baru, karena yang sebelumnya bocor, jadi ganti saja yang baru ya. Karena kalau dipaksain dengan yang sebelumnya itu gak bakalan benar, nantinya oli tambah lambere ya kemana-mana, dan bisa terkumpul oli di bagian area bak speed di dalam ya. Nah, kita tekan pakai jempol ataupun kunci T, itu sudah masuk ya. Kemudian untuk apa ya, snap ringnya kita pasangkan. Nah, setelah itu harus masuk ya ke dalam. Tekan saja sedikit sampai plek, itu sudah masuk ke dalam ya. Nah, sudah masuk. Kemudian lidah tensioner yang bagian A kita pasangkan atas. Nah, kita kencangkan secukupnya saja ya, jangan terlalu kekencangan. Nah, kemudian kita rakit di bagian apa ya, piston kita pasangkan. Nah, yang in menghadap di atas dan yang X menghadap ke bawah ya. Nah, ada tanda titik ataupun tak panah ya. Nah, perhatikan untuk ring penguncinya ya. Klipnya kita pasangkan, sediain saja lap supaya tidak mengacleng kayak jero crankcase ya. Nantinya susah ngambilnya. Nah, kita tekan perlahan saja sampai masuk ke dalam ya. Nah, setelah masuk, kemudian lumasi dulu pakai oli ya supaya lancar. Nah, setelah itu pasangkan untuk liner boringnya ya, liner boring. Ini naik ya, kita ganti untuk piston yang sebelumnya karena sudah acak-acakan ya, bekas gerindaan, jadi nggak bakalan normal kalau kita pakai ya. Nah, kita pasangkan, kita tekan dulu untuk yang bagian celahnya, kemudian yang punggungnya supaya lancar masuknya ya, sambil dioyak-oyak, sambil diuneg-uneg ya, sambil masuk ke dalam. Kemudian rantai ketengnya tarik keluar dan ketuk menggunakan kokod saeutik, tarik ting dan nyeri. Nah, setelah masuk, belum masuk ya, ternyata bos pindualnya mengganjal. Nah, kita ketuk-ketuk terus sampai masuk ke dalam ya. Nah, setelah masuk, kita cek dulu, kita putar, dan harus lancar untuk putarannya dari TMA ke TMB kemudian ke TMA lagi ya. Nah, kita topkan sekalian ya supaya tidak repot nantinya. Kemudian untuk di bagian lidah tensioner yang bawah kita pasangkan juga ya. Kemudian 2 buah boss pin the wall atas bawah, sisi kiri ataupun kanan ya, kita pasangkan kedua-duanya. Itu fungsinya untuk menyentarkan blok supaya tidak miring ataupun menceng ya. Kemudian kita rakit di bagian blockhead ya, dan untuk klep in dan X nya sudah kita sekur ya sampai tidak ada kebocoran sama sekali. Nah, kita lumasi dulu pakai oli, dan juga head squeeze nya sudah kita bersihkan ya. Nah, ini untuk templar yang baru dan juga pen yang baru ya, dan untuk yang exhaust, karena yang sebelumnya itu ledis dibabad ya pakai gerinda, jadi beak untuk tonjolan ADS nya ya guys ya. Nah, dan untuk noken asnya kita baru nih, nah kita ganti karena yang sebelumnya untuk dekompresi di bagian noken asnya itu ya
ku kakamanakeun leungit pokona mah diacak-acak lah motor ieu mah beak we pokona mah. Nah, setelah itu kita pasangkan dulu ya untuk di bagian templar yang bagian exhaust, dan juga pennya kita pasangkan yang baru ya. Nah, tekan saja menggunakan curug dan juga obeng min ya. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk yang bagian in ya, karena ini bagus ya, tidak kita ganti, masih layak ya, belum ada baret untuk di bagian aspennya, dan juga templarnya masih aman-aman saja ya. Nah, kita pasangkan. Nah, kalau misalkan agak susah, ketuk saja menggunakan kunci T ya sampai masuk ke jero. Nah, setelah itu geser-geser dan baut ya, itu pengunci pen supaya tidak ngagolomong keluar coploknya, karena riweuh lamun teu dibaut mah. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 8T secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan. Nah, setelah kencang, setelah merata, kemudian cek ya, noken as harus main bebas ya. Kemudian kita rakit di bagian silinder piston, kita pasangkan untuk di bagian packingnya ya, kita ganti dengan yang baru, karena untuk yang sebelumnya itu sudah amburadul pinuh ku lem tribon ya, jadi bisa acak-acakan seperti itu ya. Nah, pasangkan untuk di bagian blockheadnya. Nah, tarik rantai ketengnya, kemudian hati-hati tangan jangan sampai terjepit ya, nantinya bisa berdarah. Nah, kita ketuk menggunakan palu karet secukupnya saja, jangan terlalu kekerasan ataupun kekencangan ya. Nah, kemudian ring sediain, dan juga mur yang ada di blockhead kita sediain ya. Nah, kita kencangkan secukupnya saja dan secara merata, jangan terlalu kekencangan ya. Kemudian baut 10 yang berada di sebelah kanan ataupun kiri kita kencangkan dulu ya, asal dulu supaya masuk ya, jangan terlalu kekencangan. Nanti setelah kencang di bagian mur head, nah baru kita kencangkan. Nah, langsung saja kita pasangkan untuk di bagian gear timingnya ya. Nah, kita pasangkan, kemudian kita topkan ya. Itu untuk piston harus TMA, berada di titik mati atas. Nah, harus sejajar horizontal dengan garis bibir head tersebut ya. Nah, dan ini untuk setelan otomatis rantai keteng ya, kita ganti dengan yang bawaannya ya, yang lama nih, karena yang lamanya masih bagus, masih baru, bukan baru, masih bagus ya, belum ada kerusakan ataupun tidak main ya. Pokoknya ini masih bagus untuk stud ketengnya ya, jadi kita ganti dengan yang lama, yang bawaannya yang original. Nah, untuk yang KW ataupun imitasi kita buang saja ya ke balong. Nah, kita kencangkan secukupnya saja menggunakan kunci 10T ya. Nah, pokoknya motor ini sudah digonta-ganti, ini itu sudah keluar masuk bengkel, tapi motor tetap saja tidak sembuh ya, yang ada malah acak-acakan dan tambah parah ya. Nah, kita kencangkan dulu, putar ke kiri sampai mentok untuk di bagian stud ketengnya. Nah, kemudian kita kencangkan untuk di bagian baut gear timing yang berada di head ya. Nah, secukupnya saja ya untuk pengencangan, jangan terlalu kekencangan teing, nantinya bisa patah. Nah, dan untuk di bagian tonjokan keteng ataupun stud otomatis rantai keteng kita pasangkan untuk orinya dan juga bautnya ya, karena kalau tidak terpasang nantinya ada bunyi ces 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 saat mesin dihidupkan ya guys. Kemudian kita setel celah klep ya, yang in kita setel di 0,10 dan yang X kita setel di 0,15 ya. Nah, menggunakan puller gigs ya khusus supaya mantap ya, supaya jos. Nah, kita kencangkan, sedain saja kunci 9-nya ya. Nah, secukupnya saja, sudah tuh, sudah mantap lah. Kita cek lagi, sudah mantap tuh. Kemudian yang X kita kendorkan dulu ya. Nah, sudah kendor, kemudian kita setting langsung ya, kita setel. Nah, ini untuk penyetelannya di 0,15 ya. Nah, kencangkan secukupnya saja. Nah, udah mantap tuh, sudah jos ngeng lah pokoknya. Kemudian kita melakukan ryan ya, sambil kita pengecekan untuk di bagian jalur olinya apakah mau naik ke atas ke bagian head atau tidak ya. Nah, kita putar menggunakan impact. Nah, terus kita putar loh. Nah, sambil toong yang berada di lubang tersebut ya, lubang jalur oli. Nah, itu harus ada keluar untuk olinya. Tuh, sudah ada tuh, sudah ada keluar ngejurulung ya. Deras ya, pokoknya sudah mantep lah. Nah, kemudian kita lumasi dulu oli-oli ya. Nah, supaya lancar. Nah, 2 mantep tuh pokoknya, terus putar.
Untuk yang sebelumnya ini olinya susah naik ya, sedikit naiknya karena tersumbat oleh lem tribon yang terlalu kebanyakan ya di bagian packing. Nah, setelah itu kita rakit di bagian spool ya, dan juga cek KP-nya. Nah, perhatikan untuk cara pemasangannya harus benar ya, jangan asal ataupun sembarang. Nah, ada 3 buah baut L kita pasangkan ya, yang juga berada di CKP pasangkan cuman 1 ya. Nah, setelah terpasang tuh yang CKP sudah, kemudian bracket spool ya kita pasangkan tuh, itu terbalik ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ada 2 buah baut 10, jangan sampai tertukar ataupun pahili ya, jangan sampai pindah domisili. Nah, harus sesuai domisilinya. Nah, kemudian bukan sepul ya, magnetnya kita pasangkan, kemudian ring kita pasangkan, kemudian kita kencangkan skupnya saja ya menggunakan impact. Nah, kemudian kipas kita pasangkan, bautnya jangan terlalu kepanjangan, nantinya bisa membabat di bagian spool ya. Nah, untuk di bagian karet kophennya kita ganti menggunakan yang baru dan original ya, karena yang sebelumnya itu sudah terpenuhi oleh lem tribon ya, nantinya bisa menyumbat di bagian jalur oli kalau kita pasangkan lagi ya. Nah, oke guys, semuanya sudah kita pasangkan ya, terkecuali ini di bagian CVT karena kita mau dengerin para mesinnya ya, tanpa ada itu tuh rumah roller dan juga kampas otomatis. Copper engine ini sudah kita pasangkan, busi sudah, semuanya sudah ya. Nah, cuman di sini bautnya sudah pada beda nih. Kemudian baut yang di sini copper engine yang di bagian magnet tuh hilang ya, satu nggak ada. Nah, motor ini jarang otak-atik di bagian mesin ya, cuman kemarin doang. Banyak sekali yang tidak terpasang, dan juga bos spindle wall itu semuanya pada tidak ada ya. Untuk di bagian bos spindle wall yang di bagian head tidak ada. Dan untuk packing, karet packing ini kita ganti ya dengan yang baru, karena yang sebelumnya penuh dengan lem ya, hampir sekarung lem di bagian head top headnya ya, banyak sekali lemnya, jadi kita ganti dengan yang baru. Dan ini untuk tonjokan ketengnya ini ya, ini coho nih, padahal yang orinya juga masih bagus, cuman kita suruh bawa yang bekasnya, yang ori kita pasangkan lagi ya. Ini mah kita biarkan saja, soalnya takut takut nggak kepake lama, padahal yang bawahnya juga masih bagus ya, belum ada kerusakan. Nah, setelah ini kita bakal langsung rakit ya ke bagian rangka mesinnya, dan untuk bagian kirian nanti saja belakangan ya. Kita langsung pasangkan mesin ke rangkanya, kita taikan ya. Kita coba dengarkan, kita hidupkan sambil kita rayen di atas ya, sambil kita dengerin apakah ada bunyi kemeletek dan juga dengung apa sudah hilang ya. Nanti kita coba tes, oke? Nah, oke guys, untuk motornya, mesinnya sudah kita naikkan ke rangka ya, sudah kita pasangkan soket-soket mulai dari EOT, soket sensor TP, terus ICP, O2, semuanya sudah kita pasangkan. CKP sudah, kabel massa sudah, semuanya sudah kita pasangkan. Knalpot, oli sudah. Kemudian kita bakal melakukan engine on ya. Nanti setelah ini kita reset, kita coba hidupkan terlebih dahulu ya. Guys, sekarang mah tidak berat ya. Untuk di engine starternya aman, jangan duduk di flyer karena motor ini dalam kondisi rayon ya, pistonnya masih baru ya, jadi masih agak seret sedikit. Coba kita matikan lagi ya, yang tadinya susah di starter sekarang mah cek gur. Nggak berat sama sekali ya, aman. Nah, kita tunggu rayon, nanti setelah itu kita flyer, oke? Oke guys, ini sedang dalam kondisi rayon dulu ya, sebentar. Lihat saja putaran mesin aman, tidak oleng ya. Untuk yang sebelumnya ini ada oleng, kemudian di starter tangan tidak ngangkat, ada bunyi kemeletek, dan ini motor halus ya. Sekarang mah tidak ada bunyi kemeletek ataupun kasar suaranya. Dan untuk di bagian leher truk as ya, ini tidak ada bunyi dengung. Aman ya, ini putaran aman, tidak oleng.
cuman sedikit boncel nih di bagian krek asnya karena bekas bongkaran ya dari bengkel yang sebelumnya. Aman ya, mesin adem. Kalau ada yang terletek-letek itu di bagian koper engine karena tidak ada bautnya ya. Nanti kita pasang, setelah ini kita pasangkan untuk di bagian kiriannya ya, dari mulai rumah roller sampai ke pulley spot dari belakang. Kita coba belayar sedikit ya. Nah guys, ketika kita belayar itu tidak mati ataupun bunyi ngeletek ya. Ketika kita belayar biasanya dari yang sebelumnya itu langsung mati dan langsung bunyi kasarnya keluar ya. Aman ya, tidak ada kendalanya. Kalau yang bunyi ngeleter itu di bagian koper magnet ya, karena tidak kita pasang dan tidak ada bautnya, jadi gegeleprekan ya. Dan sekarang aman, tidak ada kendala mati ataupun ngeletrek ya. Lanjut kita untuk rakit di bagian kirian ya, bagian sebelah kiri. Kita cek dan kita pasangkan ya. Nah guys, untuk di bagian rollernya ini semuanya ada 4 ya. Parah nih. Jadi ini motor dipasang pas supaya agak gerung ya, padahal enggak gitu konsepnya, caranya tidak seperti itu ya. Jadi kita lengkapi saja ya, kita menggunakan seling 10 sama yang bawaannya ya, kita pasang 3. Dan untuk cara pemasangan rollernya yang ada templonnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi oke guys, mungkin coba kita pasangkan ya, pasang dan rakit. Oh. Susah masuk ya, karena di bagian gigi krek asnya itu sudah pada jeber. Ketok satik pakai kunci teh. Nah guys, lihat saja di bagian mur puli ini rusak ya, ditata habis nih, ada jeber. Parah. Cok. Nah guys, jadi seperti itulah cara merakit mesin dari nol sampai mesin hidup ya. Nah mungkin segitu saja untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.